Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Maisasi Abadah dari kelas 2B NIM 45 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang ilmu Al-Quran dan ilmu tajwid sebagai tugas akhir Tafakuh Fidin 2020. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari yang membacanya termasuk ibadah. Muhammad Ali As-Sobuni mendefinisikan bahwasanya Al-Quran merupakan firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan kepada kita secara mutawatir atau berangsur-angsur. Membaca dan mempelajari Al-Quran dan isi serta kandungannya merupakan ibadah. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran sendiri terdiri dari 30 juz, 114 surat. Nah, nama-nama lain Al-Quran itu banyak sekali, seperti Al-Kitab yang artinya buku, Al-Furqan yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah, Asy-Syifa obat, Al-Huda petunjuk, An-Nur cahaya, dan lain sebagainya. Terdapat dua perbedaan dalam adab menyentuh Al-Quran. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya seseorang yang sedang junub, haid atau nifas boleh menyentuh Al-Quran. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya seseorang yang sedang haid, junub atau nifas tidak boleh menyentuh Al-Quran. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 77-79 yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara dari Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Dalam membaca Al-Quran, kita tidak boleh semena-mena ketika membacanya. Kita harus memperhatikan makharijul huruf dan juga tajwid. Tajwid sendiri merupakan kata dari bahasa Arab jawada yujawwidu tajwidan. Dalam secara harfiah, tajwid bermakna melakukan sesuatu dengan indah dan elok atau bagus dan membaguskan. Membaca Al-Quran menggunakan tajwid merupakan kewajiban. Hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran menggunakan tajwid berhukum fardu ain. Dalam ilmu tajwid terdapat 7 hukum ilmu tajwid. Yang pertama adalah hukum bacaan mim mati, terbagi atas 3 macam, yaitu 1. Idgham mimi, 2. Ikhfa syafawi, 3. Idhar syafawi. Yang kedua adalah hukum bacaan mim tasydid dan nun tasydid. Kita biasa menyebutnya dengan gunnah. Yang ketiga adalah hukum bacaan alif dan lam ma'rifat atau alif lam ma'rifat. Alif lam ma'rifat terbagi menjadi 2, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Yang keempat adalah hukum bacaan idgham. Idgham sendiri terbagi menjadi 3, yaitu idgham mutamatsilain, idgham mutaqarribain, dan idgham mutajanisain. Hukum yang kelima adalah mad. Huruf mad adalah alif, ya, dan wawu, sedangkan hukum mad ada banyak, seperti mad tabi'i, mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, dan lain sebagainya.
Hukum yang keenam adalah ro. Pembacaan ro atau cara membaca ro dibagi menjadi dua macam, yaitu tafkhim, tebal, dan juga tarqiq atau tipis. Yang ketujuh adalah qalqalah. Qalqalah sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Saya kira cukup sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya memohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu semangat dalam menuntut ilmu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.